Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Setiawan Ardiansyah Putra dengan NIM 24041111001000. Di sini saya akan mengerjakan yaitu final project dari mata kuliah basis data 2. Di sini untuk final project yaitu ada menampilkan database lengkap dan database final yaitu yang lengkap dan konsisten, dokumentasi PDF beserta ini beserta isi yang ada ERD final, query penting, trigger function, prosedur, analisis optimasi, lalu ada video demo upload ke YouTube, link dikirim ke Google Classroom. Nah, ini untuk isi video yaitu presentasi final, yaitu menjelaskan arsitektur database, tantangan, solusi, evaluasi performa, pengembangan lanjutan. Nah, di sini untuk databasenya saya menggunakan sistem yang digunakan untuk absensi berbasis shift, smart attendance management system. Di sini ada tabel departemen sebagai masternya, tabel departemen. Lalu ada tabel izin cuti, ada tabel jabatan, karyawan, log aktivitas, presensi, serta shift kerja. Nah, di tabel departemen ada ID departemen dan juga nama departemennya. Ini untuk contoh data di dalam tabel data departemennya, ada 5 data. Lalu di izin cuti, ini contoh datanya. Kalau ini jabatan, ini karyawan, log aktivitas, presensi, shift kerja. Di tabel izin cuti itu ada ID izin cuti, ID karyawan, jenis pengajuan, tanggal mulai, tanggal selesai, keterangan, dan status persetujuan. Lalu di jabatan ada ID jabatan dan juga nama jabatan. Sedangkan di log aktivitas itu ada ID log, ID karyawan, aktivitas, waktu log. Lalu di presensi itu ada ID presensi, ID karyawan, ID shift, tanggal presensi, jam masuk, jam keluar, status hadir, dan juga status terlambat. Lalu ada shift kerja, ada ID shift, nama shift, jam masuk, jam keluar. Nah, untuk departemen ini indeksnya yaitu primary key. Lalu di izin cuti ini ada primary key dan ini ada ID karyawan. Nanti akan menghubungkan ke ID karyawan di tabel karyawan. Lalu di jabatan ini primary key di karyawan. Nah, ini di karyawan, ID karyawan tadi digunakan untuk diambil untuk jabatan, izin cuti, departemen. Ini digunakan untuk beberapa tabel untuk mengambil ID karyawan dan nama karyawan serta shift masuk dan juga shift dan tanggal masuknya karyawan. Ini ID departemen mengambil dari tabel departemen, ID jabatan mengambil dari tabel jabatan, dan ID shift mengambil dari tabel shift kerja. Ini log aktivitas, ID lognya primary key. Lalu ada ID karyawan yang mengambil dari tabel karyawan, menghubungkan ke tabel karyawan. Lalu ada presensi, ini ada primary key dari ID presensi. Lalu ini unique absen karyawan per hari. Ini tuh digunakan supaya tidak ada ID karyawan yang double di hari yang sama. Jadi karyawan tidak bisa absen pada hari yang sama dan juga di waktu yang sama. Seperti tanggal presensi ini juga ada. Ini digunakan untuk menghubungkan ke tanggal presensi yang ada di presensi. Nanti ini juga dicek lah, kan? Ini di yang unik itu ID karyawan dan juga tanggal presensi supaya tidak ada yang bisa double absensi karyawan dan juga tanggal presensinya itu. Lalu ada shift kerja. Ini ada ID shift yang menggunakan primary key. Lalu ini untuk struktur tabelnya. Pertama ada tabel departemen dan yang lainnya. Terus ini ada generate karyawan, yaitu ini adalah prosedur
untuk mengenerate karyawan secara otomatis langsung akan mengenerate 200 karyawan. Lalu di sini ada generate presensi. Prosedur generate presensi ini digunakan untuk mengenerate data ke tabel presensi. Kalau yang generate karyawan tadi digunakan untuk mengenerate ke tabel karyawan yang akan langsung menghasilkan 200 karyawan. Kalau yang di sini digunakan untuk menghasilkan data di tabel presensi secara otomatis dari tahun 2021 sampai ke tahun 2025 yang akan mengenerate karyawan dari tahun 2021-2025 ini tuh kayak waktu dari 2001-2025 kan ada sekitar 4 tahun sampai 5 tahunan. Jadi karyawan akan otomatis mendapat presensi di hari-hari itu. Lalu ada laporan hari terlambat. Ini untuk hari apa aja yang terlambat dan berapa banyak karyawan yang terlambat di hari itu. Ini laporan jam datang paling umum. Lalu ada ini presensi, trigger untuk log presensi. Saat karyawan melakukan presensi maka masuk ke sistem karyawan dengan ID. Nanti akan ada ID karyawannya. Lalu ada persen kehadiran ini, function yang digunakan untuk melihat berapa persen kehadiran karyawan tersebut. Lalu ada total terlambat untuk menghasilkan berapa total terlambat dari karyawan tersebut. Semisal kita karyawan. Nah, ini waktu kita jalankan maka akan mengenerate 200 karyawan baru. Jadi semisal ini di karyawan ada 200 karyawan, maka nanti akan jadi 400. Kita coba ini aja, kita copy saja. Sepertinya ada error di sini kalau pakai ID. Nah, ini cuma beberapa kali saya pakai ID. Kita coba integer outline errornya di default ini. Coba kita ganti 200 karena karyawannya juga 200. 201 nggak bisa ya, berarti ini apa yang salah? Declare integer kita coba tambah karyawan baru saja. Di sini kita coba tambah karyawan baru. Ini kita duplikat row. Misal ini ya.
201. ID departemennya kita pakai 1 saja. Terus ini staff, ini kualitas yang kita pakai 2021 06 ini. Nah, karyawan ini udah masuk ya. Terus misal kita coba laporan hari terlambat ya. Ini kita coba ini aja. Nah, ini hari terlambat ini seminggu, lalu total karyawan terlambat ada segini, dan di hari Wednesday itu yang paling banyak terlambat, itu ada 10.540 karyawan. Sebenarnya cuma 200 karyawan, jadi ini yang dihitung itu dari total presensinya. Terus ada laporan jam datang paling umum. Ini kan prosedur. Ini juga prosedur kan. Ini laporan jam datang paling umum. Nah, ini jam masuk banyak itu ada di jam 2 siang. Itu ada total 186. Ada 186 presensi. Lalu di persen kehadiran ini kita coba bisa apa enggak. Oke. Persen kehadiran ini harusnya bisa sih. Run routines. Misal ini ID karyawan, ID dengan ID 5. Nah kan, berarti persen kehadiran dari karyawan dengan ID 5 itu ada 89%. Terus ini total terlambatnya ID karyawan 5. Nah, total terlambatnya ada 334. Ini harusnya tadi bisa, kalau semisal ini rutin. Semisal ini buat ngecek validasi double presensi trigger yang ini, itu yang ini kan double presensi, sedangkan yang satunya itu log presensi kan. Kita coba masuk ke log aktivitas data. Jadi harusnya nanti ID log ini, nah ini yang paling akhir ya, nanti masuk ke sini. Nanti kita coba, ini saya sudah siapkan yang karyawan yang akan dimasukkan. Semisal karyawan yang akan dimasukkan itu karyawan 201 yang awal tadi, ID shift-nya tadi 1. Semisal kayak gini ya. Kita coba. Nah, kita coba ke log aktivitas. Nah kan, sebentar. Insert. Oke. Presensi. Nah, ini ada karyawan 201. Log presensi ini harusnya jalan ya, harusnya. Ke log aktivitas data. ID karyawan. Nah, ini ada 201. Kita gunakan melakukan presensi dengan ID karyawan 201. Ini berarti trigger log aktivitas udah log presensi udah bisa.
terus misal kita jalankan lagi. Nah, ini berarti validasi double presensi sudah bisa, karyawan sudah melakukan absensi pada hari ini. Lalu untuk database-nya seperti itu. Lalu ada tantangan untuk tugas ini yaitu menjaga konsistensi dari database-nya, karena data yang dimasukkan itu lumayan besar. Contohnya ini yang udah saya siapkan tadi. Misal kita masukkan, ini akan menghitung seluruh data dari yang ada di tabel-tabel yang ada di sini di database SAMS. Nah, total dari isinya itu total datanya itu ada sekitar 650.000 data lebih. Itu tantangannya. Sedangkan untuk solusi, di sini kita tambahkan foreign key yang ada di ini, foreign key. Misal di karyawan, foreign key-nya ada 3. Lalu kita tambahkan indeks juga untuk mempermudah dari pencarian untuk tabelnya. Jadi yang dicari itu tidak men-scan seluruh tabel, yang akan dicari itu langsung ke indeksnya terlebih dahulu. Jadi nggak di-scan. Semisal ada datanya itu ada 300.000, tuh semisal kita cari angka 10 dari 300.000 itu 300.000 data itu, kita tidak perlu mencari dari seluruh data itu di-scan semua, itu tidak perlu. Jadi langsung ke data itu langsung melalui indeksnya. Lalu ada evaluasi performa dari database yang saya lakukan ini. Evaluasi performanya sebenarnya cukup bagus, karena kalau saya lakukan di PHP My Admin itu bisa semua. Kalau di bagian heady ini saya tidak tahu, karena tadi tidak bisa kan duplicate entry. Jadi kurang tahu, ini sebenarnya harus diperbaiki. Dan generate presensi ini, nah, sudah melakukan tabel presensi. Jadi itu kalau presensi tadi, generate presensi harusnya berhasil tadi, karena karyawan sudah melakukan absen. Lalu ada pengembangan lanjutan dari pengemanan database tersebut. Bisa kita tambahkan kayak dashboard real time dari karyawan yang melakukan absensi. Jadi yang melakukan absensi saat itu akan langsung muncul. Untuk demonya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.